Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Sobat Podcast, selamat datang di Siliwangi Podcast, ngobrol santai penuh makna. Bersama saya Letda CPM Kuat Putri. Hari ini kita akan mengangkat sebuah program luar biasa yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, yaitu program pendidikan karakter Pancawaluya Jabar Istimewa seprovinsi Jawa Barat yang berkolaborasi dengan Kodam 3 Siliwangi. Selanjutnya kita sudah kedatangan narasumber spesial perwakilan dari TNI dan Dinas Pendidikan Jawa Barat, yaitu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dr. Deden Saiful Hidayat, SPD MPD. Kemudian ada Kapendam 3 Siliwangi, Kolonel Infantri Mahmudin Abdillah, SAP MTR Han MIPOL, dan Komandan Dodik Bela Negara Rindam 3 Siliwangi, Letnan Kolonel Infantri Ustadi Rahmat. Selamat datang semuanya Bapak di Siliwangi Podcast. Assalamualaikum. Siap, alhamdulillah. Apa kabar Bapak izin? Alhamdulillah sehat. Sehat semua ya, jadi kita semua bisa hadir di Siliwangi Podcast. Siap. Izin Bapak, dengan adanya program pendidikan karakter Pancawaluya Jawa Barat Istimewa yang berkolaborasi dengan Kodam 3 Siliwangi, tentunya menimbulkan rasa penasaran di masyarakat. Ya. Boleh diceritakan Bapak latar belakang lahirnya program ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Program ini luar biasa. Memang dilatar belakangi dari banyaknya anak-anak kita, dan secara data memang membuktikan anak-anak kita banyak yang terpapar bermasalah ya. Baik dari kaitan dengan tawuran, kemudian masalah berakibat pada masalah belajar yang tidak baik ya. Kemudian anak-anak juga banyak yang terpapar game online sehingga dia belajarnya terganggu. Nah, pada akhirnya orang tua dan sekolah sudah tidak lagi mampu menangani. Nah, kami hadir sebagai negara untuk menangani anak-anak tersebut agar kembali menjadi sosok yang dibanggakan orang tuanya. Maka lahirlah pendidikan karakter Pancawaluya yang kerjasama dengan TNI begitu. Nah, ini yang yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat, bahwa kegiatan ini dasarnya adalah bagaimana nanti membentuk kembali anak-anak menjadi anak yang disiplin, anak yang berkarakter, sehingga menjadi kebanggaan bagi orang tuanya, dan dia bisa berkemudian hari bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Begitu. Baik Bapak. Bapak izin untuk Pancawaluya sendiri sebenarnya apa ya Bapak? Mungkin untuk pengetahuan untuk kita semua. Ya, Pancawaluya adalah filosofi dalam konteks kesundaan ya, di mana Pancawaluya itu adalah sebuah tujuan yang memang akan dicapai dalam sebuah proses pendidikan. Di antaranya cager, bager, bener, pinter, singer. Nah, sehingga disebutlah Pancawaluya. Tentunya ini menjadi sebuah karakter yang harus dimiliki oleh anak-anak Jawa Barat. Anak-anak kita harus cager, harus sehat ya. Bager berakhlak mulia. Kemudian cager benar juga mereka ngitu aturan. Pinter juga mereka harus memiliki tingkat kecerdasan yang luar biasa. Singer berarti mereka harus memiliki satu keterampilan, kemudian paripurna dalam hal sikap, dalam hal keterampilan, dan dalam hal sikap. Ada sehat. Nah, ini juga bagian terpenting di akhir dari Pancawaluya ini adalah anak-anak yang singer. Dalam bahasa Indonesia itu cekatan, terampil. Dan itulah akumulasi dari cager, bager, benar, pinter, singer begitu. Baik Bapak. Selanjutnya mungkin boleh tahu Bapak untuk proses pemilihan siswa ini bagaimana kriterianya untuk bisa mengikuti program ini Bapak? Nah, ini ingin kami jelaskan di awal bahwa tadi dasarnya kan anak-anak kita banyak yang terpapar masalah gitu. Kita tidak menyebut mereka anak nakal karena mereka adalah anak-anak yang istimewa, mungkin tidak terfasilitasi dalam lingkungannya, tidak terfasilitasi dalam belajarnya, sehingga dia mencari kompensasi yang lain. Nah, inilah yang kita lihat tadi, anak-anak kita banyak yang terpapar hal-hal tawuran, geng motor, kemudian game online ya, dan lain sebagainya lah. Nah, kami punya data, guru-guru BK di sekolah punya data tentunya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat, bahwa yang dikirim dan dikerjasamakan dalam pendidikan karakter ini adalah mereka-mereka yang teridentifikasi sejak lama oleh guru BK, oleh wali kelas dan sebagainya. Dan kita mesti menghargai bahwa guru BK adalah guru profesional yang memang sudah demikian pekerjaannya, melalui dari proses asesmen, pendataan,
kunjungan ke rumah, penanganan juga di sekolah. Nah, dari data-data itulah kita lihat, kita akumulasi, dan kita rank mana yang memang ini kategori berat, sedang, dan ringan. Nah, sementara yang kami siapkan kemarin di 273 itu adalah anak-anak yang tergolong lumayan berat dalam hal penyimpangan sosial maupun emosi. Tapi kami sekali lagi, kami tidak menyebut ini anak-anak nakal, tapi lebih kepada anak-anak istimewa yang memang perlu pelayanan dan pendidikan secara khusus. Gitu. Kapendam, apa alasan TNI mendukung dan terlibat langsung dalam program ini, Bapak? Baik, terima kasih. Mempertebal dari Pak Kadis tadi terkait dengan pendukungan dari pihak TNI sendiri, bahwa dari TNI sendiri sebenarnya sangat mendukung sekali dari kebijakan-kebijakan Bapak Gubernur. Dalam hal ini bahwa melihat dari permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah Jawa Barat ini, maka Forkopimda dengan komitmen bersama, di situ ada Bapak Gubernur, di situ ada Panglima Kodam 3 Siliwangi bersama dengan Forkopimda, itu memikirkan bagaimana nasib Jawa Barat ini. Karena melihat dari permasalahan-permasalahan yang ada di Jawa Barat seperti kayak tadi pertama banyaknya kriminalitas yang ada di wilayah Jawa Barat, seperti beberapa bulan yang lalu di tanggal 19 Februari 2025 terjadi perkelahian di daerah Sukabumi, kemudian di Bandung Barat dan beberapa wilayah lainnya yang ada di Jawa Barat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, banyaknya mania game online ini, Mbak Putri ya. Banyaknya mania game online ini yang membuat pemikiran dari Bapak Gubernur sendiri, begitu juga para Forkopimda, memikirkan bagaimana sih nasib anak-anak kita ini. Tawuran, kemudian main game, kemudian dan juga yang terkait dengan masalah miras. Ada itu terlalu banyak. Di sisi lain pada saat itu juga saya berangkat menuju ke Dodi Bela Negara itu terjadi banyak anak-anak ini agak sedikit menghela nafas. Artinya gini, saya bertanya kemarin, kenapa ini kamu kok bisa diajak ke sini? Ya Pak, saya kemarin ada kesalahan masalah minuman keras, kemudian juga terkait dengan masalah perkelahian. Nah itu. Di samping itu juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 juga terkait dengan poin ke-7 yaitu operasi militer selain perang, Mbak Putri, bahwa di situ menyatakan bahwa membantu pemerintahan di daerah. Nah, di selain itulah maka adanya komitmen bersama antara gubernur, para Forkopimda yang lainnya, bagaimana sih menciptakan anak-anak kita yang jangan sampai ini kelewatan. Sebelum kelewatan nanti ini, maka kita mendidik bagaimana supaya anak yang dikatakan sama Pak Kadis tadi itu anak istimewa ini kita bina. Dan bukan nanti caranya seperti militer. Karena kalau cara seperti militer itu kita melalui seleksi. Mulai pentahapan dari A sampai dengan Z itu seleksi semuanya. Nah ini kan anak-anak yang terpilih, yang anak-anak yang dibilang Pak Kadis tadi istimewa. Pak Kadis ya. Kita bina saja ini tentang terkait masalah kedisiplinan, bagaimana mengatur bajunya, bagaimana mengatur tempat tidurnya, dari pagi sampai dengan malam, kembali lagi dia bangun lagi itu bagaimana. Kita menciptakan bahwa dia itu juga nyaman. Dan kita juga sudah koordinasi ke Pak Kadisdik terkait bagaimana Pak nanti pembinaannya ini. Oh nanti pembinaannya semuanya dari Dinas Pendidikan itu Pak Kadis ya. Nah itu semuanya sudah diatur dari. Nah kebetulan di sini kita juga sudah ada komitmen bersama. Kita sebagai penampung anak-anak yang dibilang istimewa tadi itu. Sehingga ya nanti dalam pembinaan ini akan kita serahkan kepada dari sini ada Rindam, Pak Dodi Bela Negara ini bagaimana menciptakan anak-anak ini supaya betah di sana. Karena saya lihat dengan adanya anak istimewa ini mungkin kurang perhatian dari orang tuanya, mungkin sanak saudaranya, bahkan mungkin juga teman-teman yang ada di sekolah. Begitu Pak Putri. Baik Kapten. Selanjutnya Kapten, bagaimana TNI merespon berbagai tanggapan publik yang berkaitan dengan program ini Kapten? Baik, terima kasih itu jawabannya. Terkait dengan respon dari publik ini kita tanggapi ini bahwa tidak ada masalah karena ada komitmen bersama ini kita menciptakan satu fokus yaitu anak-anak ini bukan militer. Anak-anak ini adalah anak yang perlu kita bina khusus. Artinya bukan dia anak yang nakal, bukan juga begitu. Artinya dia ini adalah anak istimewa yang perlu diluruskan kembali gitu loh. Dan caranya bukan seperti kayak militer, percayalah. Kita mengetahui bagaimana cara mendidik anak ala militer, ala anak-anak sekolah. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi.
sesuai dengan komite bersama, ini adalah anak istimewa kita yang ada di Jawa Barat yang perlu untuk kita bina. Ya, bukan anak nakal yang begitu yang dibayangkan sama beberapa orang yang tidak suka dengan adanya keberadaan seperti ini. Tapi kita membina anak ini supaya menjadi yang lebih baik karena ini adalah anak bangsa, modal bangsa kita. Kalau bukan kita nanti siapa lagi yang akan membina? Begitu Mbak Putri. Baik, selanjutnya mungkin untuk dan Dodik Bela Negara. Kemudian bagaimana respon para siswa ketika pertama kali mengikuti kegiatan pembinaan di Dodik Bela Negara? Baik, terima kasih Mbak Putri. Jadi pada saat kedatangan siswa ini mungkin masih berpikirnya juga karena di barak militer mungkin berpikir wah ini kita mau diapakan ini? Mau diapain gitu ya? Ya, padahal kita ini memang secara ininya memang pendidikan lembaga pendidikan militer. Tapi untuk kesehari-hariannya memang di tempat kami ini khusus mendidik ataupun pendidikan untuk pegawai negeri sipil ataupun ASN yang di Kementerian Pertahanan itu untuk alih golongan dari golongan 2D ke 3A. Memang dari awal mereka seperti tegang karena masuk ke lingkungan militer siap. Gitu ya. Kemudian kita juga memberikan fase-fase atau tahapan, 4 tahapan yang kita laksanakan di sana, yaitu tahap yang pertama adalah tahap pembiasaan. Di sini para siswa kita berikan peraturan-peraturan, kedisiplinan dan lain sebagainya. Namun demikian apabila mereka masih belum mengikuti, tidak kita paksa untuk mengikuti karena memang tahapannya seperti itu. Kemudian untuk tahapan kedua kita mulai pada fase pengisian. Di situ para siswa kita didik, kita isi dengan pengetahuan-pengetahuan yang lainnya. Kemudian apabila tidak melaksanakan maka sudah ada beberapa sanksi yang tentunya punishment-nya ada betul, ya Pak Siap. Tidak kita bukan seperti militer. Iya. Kemudian tahap ketiga mereka sudah mulai tahap pematangan. Di situ sudah kita porsinya adalah kesenatannya ataupun pejabat senat sudah mulai aktif Gue ya Bapak dibentuk di sana. senat. Oh, betul. siap. Jadi di situ juga dilatihkan kepemimpinan. Mereka sudah aktif 70%, kita tinggal 30%. Kemudian pada tahap keempat yaitu adalah tahap ataupun fase pematangan. Jadi sudah dilepas 100% untuk persiapan kembali ke orang tua dan masyarakatnya. Demikian Mbak Putri. Berapa lama kemarin Bapak untuk angkatan pertama ini? Untuk angkatan pertama ini kita melaksanakan selama 14 hari, sama yang dilaksanakan di Purwakarta juga. Apakah diisi dengan wawasan kebangsaan juga Bapak? Betul Mbak. Di situ selain materi-materi pelajaran formal juga diisi wawasan kebangsaan, cinta tanah air dan bangsa. Kemudian juga diisi oleh materi-materi umum seperti bahaya narkoba, kemudian P3K dan lain sebagainya. Siap. Dari Pak Kadis juga guru juga ya Pak Kadis berarti? Disiapkan guru. Disiapkan guru juga. Untuk materinya apa Bapak Kadis mungkin kalau di pembinaan ini? Ya, Psikologi atau bagaimana mungkin? prinsipnya kami kan menyiapkan standar kompetensi lulusannya, ya, yang dikolaborasikan dengan tadi empat tahapan ya. Ya, jadi ingin saya sampaikan juga bahwa kita tidak menyerahkan sepenuhnya ke Rindam, tetapi kami berkolaborasi. Ini yang yang kami harapkan dari Pancawaluya tadi seperti ini, 5 kriteria, lalu disandingkan dengan yang ada di Dodik, jadilah sebuah pelayanan pembinaan yang luar biasa saya lihat. Dan ini juga sesuai dengan karakter yang disiapkan di Kementerian Pendidikan. Ada 7 karakter yang disiapkan. Mulai dari bangun pagi, kemudian beribadah, kemudian berolahraga, makan bergizi, kemudian belajar, bermasyarakat, dan tidur lebih awal. Itu konsep di Kementerian Pendidikan. Jadi itulah juga yang kami siapkan. Nah ternyata di Dodik sudah siap juga. Artinya ini kan gayung bersambut antara program yang kami harapkan dengan apa yang sudah dilakukan di Dodik selama ini, ya kita kolaborasikan. Jadilah sebuah sebuah program yang saya pikir luar biasa. Bisa kita lihat bagaimana aura anak-anak pada saat selesai ya mereka begitu bangga dengan pendidikan yang sudah dilakukannya. Jadi saya ingin luruskan juga, bukan pendidikan militer, bukan militerisme juga pada anak,
tapi bagaimana kami berkolaborasi menyiapkan agar anak ini kembali menjadi warga masyarakat yang memiliki harapan hidup begitu. Nah, itulah saya pikir yang mesti kami sampaikan kepada masyarakat gitu. Berarti program ini beriringan dan sejalan ya Pak antara Betul, ya. Disdik dengan dari pihak TNI itu beriringan dan sejalan. Selanjutnya untuk dari pihak orang tua Bapak mungkin ada kontribusi juga. Nah, administrasi yang pertama yang harus ada adalah izin orang tua. Ya, kami tidak berani membawa anak untuk di Polres Pelumbina tanpa izin orang tua. Itu mutlak karena ini izin orang tua adalah sangat penting karena apapun nanti kan resikonya bersama. Gitu. Tapi dengan seperti itu seakan-akan memang juga wah ini harus izin orang tua segala macam. Nah, kenapa? Karena memang anak-anak kita mau arahkan menjadi yang lebih baik, begitu kan. Nah, saya pikir itu dan kemudian di luar biasa di Dodik itu sudah ada juga aplikasi Monep ya. Ini saya harus sampaikan. Jadi Dodik Bela Negara sudah menyiapkan instrumen Pak Kapendam dan ternyata nyambung dengan kita. Nanti setelah pasca ini anak-anak akan kita Monep, akan kita coba guru-guru juga berkunjung kembali ke rumah, kemudian instrumennya disiapkan oleh Dodik dan oleh kami, sehingga nanti arahan Pak Gubernur setelah anak-anak kembali mungkin dalam waktu 2 minggu, 3 minggu akan kembali review. Mudah-mudahan hasilnya nanti tetap seperti yang sudah mereka dapatkan. Dan saya yakin dengan aura yang mereka lihat kemarin, ya dengan begitu sangat gembiranya, semangatnya. Ya, dengan harapan mereka bahkan akan menjadi agen perubahan di sekolah. Kami berharap begitu. Jadi menginfluence teman-temannya gitu ya untuk menjadi lebih baik lagi. Menjadi duta-duta karakter gitu. Bahwa apa yang selama ini mereka lakukan kurang baik, ternyata dengan proses pendidikan yang ini mereka akan menjadi duta-duta harapan untuk pendidikan karakter ini begitu. Bapak dengan berakhirnya kemarin angkatan pertama kan sudah selesai. Ya. Untuk outputnya apakah sesuai dengan hasil yang diharapkan? Alhamdulillah ya sesuai ya. Dan perlu kami sampaikan bahwa nanti saya sudah sampaikan ke Pak Komandan Dodik nanti kami itu ada 2 program dalam karakter ini. Pertama nanti semua anak di Jawa Barat dapat melalui MPLS. Kami nanti menghadirkan nih teman-teman dari TNI, dari Polri, dari BNN ke sekolah, itu pendidikan karakter juga. Yang kedua, bagi anak-anak yang memiliki kepemimpinan yang bagus, pengurus OSIS dan sebagainya, itu juga kita akan kita bina karakternya. Nah, baru yang ketiga yang ini, memang kami mulai dari yang ketiga dulu, karena ini sangat urgent yang harus segera diselesaikan kan begitu ya. Kita tidak ingin lagi anak-anak tawuran malam, kita tidak ingin lagi anak-anak berkeruyan malam. Mereka harus konsen belajar. Dan mereka harus menjadi tulang punggung orang tua, harapannya begitu. Baik Bapak, berarti dari program ini tuh bisa melahirkan program-program baru lagi yang lebih baik lagi ya Bapak ya? Betul, dan kita siapkan di gelombang berikutnya. Berarti angkatan kedua gitu nanti angkatan berikutnya ya. Baik. Baik, selanjutnya untuk Dan Dodik, Komandan dalam menjalankan program ini apakah ada kendala pada saat mengajar siswa-siswa? Alhamdulillah, karena kita juga memang lembaga pendidikan ini udah terbiasa kesehari-hariannya memang mendidik kegiatan seperti ini, jadi sudah terbiasa. Alhamdulillah memang pelatih-pelatih kita sudah berkualifikasi tentang hal tersebut. Sebut ya Komandan. Mungkin bisa disampaikan ada cerita-cerita lucu atau cerita yang luar biasa pada saat melatih, Komandan? Kalau cerita lucu, ini anak-anak ini malah ada beberapa orang yang kita berkomunikasi, ada yang pengen ikut gelombang kedua lagi kalau diperbolehkan. Gitu ya. Yang bikin malah kita betah ya? Saking betahnya dia pengen ikut gelombang kedua lagi. Oh, pengen ikut gelombang kedua lagi. Terus ada yang pengen pulang gitu Bapak pada saat dilatih itu, ada yang menangis, pengen rindu orang tua atau bagaimana mungkin? Namanya juga anak-anak ya. Jadi ini Mbak, awal-awal itu 1 hari, 2 hari, 3 hari pertama itu memang ada beberapa yang menyampaikan saya pengen pulang, kangen sama mamanya. Namun sudah berjalan 4 hari, 5 hari, setelah mereka kenal dengan rekan-rekan di bara itu, mereka lebih seperti sudah bertemu dengan keluarganya, saudaranya. Saudaranya. Untuk pelatih mungkin menenangkannya seperti apa Bapak? Untuk pelatih, jadi memang pada saat homesick itu mereka kegiatan pun juga kita maklumi, mungkin di KSA dulu. Di situ kita dampingi pelatih, kita beri motivasi-motivasi, dan itu hanya berjalan sekitar 2, 3, 4 hari.
Setelah itu tidak ada lagi yang pengen pulang. Oh, enjoy semua ya. Enjoy. Dan itu hanya sedikit, Mbak. Hanya Hanya sedikit beberapa ya. orang saja. Rata-rata memang mereka memang sudah siap untuk melaksanakan pendidikan di Dodik Di Bela Dodik Bela Negara. Negara ya. Karena mungkin mereka lama-lama kok saya jadi teratur hidupnya ya. Saya bangun pagi, Ya, saya betul, makan betul. pagi. Jadi semuanya teratur sampai mulai ibadah juga jadi tepat waktu ya Bapak ya. Betul. Dalam Kalau boleh menambahkan Mbak Ya, Putri, silakan izin Kapten. pada saat kita melakukan kunjungan di sana itu, Ya. pengecekan di sana itu, saya terjadi komunikasi dengan anak, salah satu anak itu di ujung. Saya datangi si anak itu, Mas, lagi ngapain di sini Mas? Ini Pak nunggu teman-teman saya gitu katanya gitu. Padahal katanya teman-temannya itu sakau itu kalau nggak salah ya. Oh, sakau. Sakau itu Mbak di situ. Akhirnya gimana perasaan kamu di sini? Aduh, saya menikmati nih Pak Komandan di sini. Kalau bisa ditambah lagi deh harinya Pak Komandan. Wah. Jadi Berarti dia kecanduan ya. menikmati sebenarnya gitu Pak Kecanduan Putri ya. pembinaan. Itu dia. Aduh, suka sekali gitu. Begitu Pak Putri, kira-kira keadaannya seperti itu. Pada saat saya juga gitu, kita atur bagaimana sih dia di masjid. Ya, pada saat Sandalnya, ibadah. sepatunya itu berantakan. Coba pelatih dengan humanis, atur aja pelan-pelan. Jangan sampai, karena apa? Dengan penataan sandal maupun sepatu secara teratur di depannya musola atau masjid di Dodik itu, maka secara tidak langsung itu menimbulkan kedisiplinan secara mandiri nantinya itu. Nggak apa-apa, di situ berat bagi dia, nggak apa-apa. Nanti dia akan merasakan bagaimana setelah pendidikannya gitu. Jadi timbul sendiri ya Kapten ya. Betul gitu. Baik, untuk selanjutnya ini pertanyaan terakhir, mohon izin Bapak. Apa harapan terhadap masa depan dari program ini untuk generasi muda yang merupakan harapan bangsa? Bisa dimulai dari Kak Distik dulu. ya kritik dari mana-mana pasti ada lah. Baik. Betul. Karena ini kan program yang luar biasa, pasti ada yang setuju atau tidak. Tapi kami tetap berkomitmen Dinas Pendidikan, ini akan kita kawal terus program ini. Karena ini bagian dari sebuah kebijakan yang luar biasa. Yang penting bagi kami adalah anak-anak kita ini harus betul-betul memiliki karakter ya. Siapapun yang ada di Jawa Barat, anak-anak kita yang akan kita bina dengan sistem seperti ini gitu. Karena gimana pun juga masa depan bangsa ini tergantung pada anak-anak yang memang usia-usianya sekarang seperti itu. Dan terima kasih ke Pak Pangdam ya, terutama kemarin anak-anak yang sudah didata ini siapa yang masuk TNI, ternyata luar biasa Pak. Oh, Karena kemarin pada saat upacara kan mereka disandingkan dengan Kopassus. Kopasgat. Kopasgat itu memang Marinir pasukan-pasukan gitu, elit. Pasukan elit, Saya luar betul. biasa nih Pak Gubernur idenya. Artinya mereka kan juga merasa tertarik sehingga di akhir kemarin, dan terima kasih ada pendataan siapa yang paling tidak itu jadi motivasi tuh. Siapa yang akan daftar TNI dan Polri silakan pindah barisan. Ternyata banyak. Nah ini membuktikan keberhasilan. Saya lihat ada jati diri pada anak-anak kita. Itu saja sudah bisa kelihatan. Yang mohon maaf ya, tadinya anaknya matanya aja sudah kelihatan gitu ya. Dia tidak tidur tiap hari, hanya tidur jam 5. Sehingga tidak masuk sekolah. Tapi begitu kita beri treatment oleh bapak-bapak dari TNI ini, muncul itu semangatnya. Ya, muncul ingin jadi apa. Itu kelihatan. Begitu dihubungkan sama TNI, mereka pada lari semua. Wah, saya sampai menangis itu lihatnya ya. Artinya kita berhasil dalam memberikan sebuah perubahan mindset anak kita. Kita juga berhasil dalam mengubah pembiasaan walaupun waktunya tidak lama gitu ya. Karena memang anak-anak kita rentannya nggak bisa lah sampai usia seperti itu 6 bulan atau 7 bulan gitu. Tapi 6 bulan yang dimaksud Pak Gubernur adalah bagaimana sampai dengan pemantauan kita lakukan itu. Nah, kemudian mudah-mudahan ke depan jadi budaya ya. Mereka yang tadinya susah tidur sampai Ya, jam betul, 5, Pak. dipaksa jam 9 tidur. Alhamdulillah saya lihat. Itu tiap malam Pak, kita kan ada grup ya. Ada gitu. grupnya Bapak. Itu dikirim ke kita Pak Kalbenam. Mereka sudah tidur Pak Disdik. Nah itu kelihatan. Karena kelelahan ya mungkin ya Kadis ya. Jadi mereka memang teratur, disiapkan ya. untuk tidur pagi. Itu lebih cepat ya. Lebih cepat. Lebih cepat dan itu sesuai dengan harapannya Pak Menteri Pendidikan. Iya, lebih benar. cepat tidur supaya dia bisa bangun lebih Lebih awal lagi. bisa sholat tahajud, Tahajud. bisa sholat dan sebagainya. Itu kan luar biasa. Seimbang jadi. Dan itu dikirimkan tiap malam. Pak Kadistik, anak-anak sudah tidur. Itu jam 9. Nah itu kan luar biasa Pak. Luar biasa. Itu. Baik Kadis, terima kasih. Selanjutnya kapan mungkin bisa disampaikan? Baik, harapan kita tetap kita berkomitmen kepada Undang-Undang 34 tahun 2004 ini terkait dengan perbantuan kepada pemerintah daerah. Kita tetap melaksanakan apa yang menjadi prioritas dari pemerintah daerah
supaya bagaimana sih mendidik anak-anak kita ini mengembangkan, membina karakter-karakter bangsa yang akan nantinya akan jadikan penerus bangsa kita ini. Kita siap melaksanakan apa yang menjadikan Pancawaluya ini, Pak Kadis ya, untuk mewujudkan dengan mensinkronkan antara tripola dasar yang kita milikin yang oleh TNI ini dengan Pancawaluya kita sinkronkan. Bagaimana sih antara tripola dasarnya kini dengan Pancawaluya disinkronkan akan menjadikan adik-adik kita ini menjadi kebangsaan lah. Bangsa atau mungkin kebanggaan bagi bangsa kita ini. Begitu Mbak. Baik, luar biasa dari perbincangan kita hari ini. Semoga program ini bisa terus berkembang dan bermanfaat menjangkau lebih banyak sekolah dan menjadi solusi nyata dalam membentuk karakter anak bangsa Bapak yang siap untuk menghadapi tantangan zaman. Terima kasih banyak kepada Kadisdik, Kapendam 3 Siliwangi dan juga Dandodik Bela Negara yang sudah berbagi dan meluangkan waktunya untuk bisa hadir di Siliwangi Podcast. Baik, selanjutnya untuk Sobat Podcast, tong hilap, like, komen, share, jeung subscribe. Hayu urang ngaguyup ngahiji jeung Siliwangi. Esa hilang, dua terbilang. Siliwangi.